Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya, tadi numpang sholat enggak? Enggak. Sampai asar, Beb ini udah asar. Mungkin sholatnya di Mekah ya. Ini kan bilang, khusus ini. Bilang gini ketika, Beb, gampang kalau saya makan, saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya benar berarti. Dekat sama Rasulullah. Oh Madinah. Ya saya udah mulai, apa iya kalau dulu ya Rasul boleh meninggalkan ya, seperti itu. Khusus, berarti kan kemungkinan kan hak istimewa. Kalau sama dengan jenengan punya pesantren nggih. Jalan jenengan itu kan nggone abahku dhewe kok. Musola pesantren ini milik abah saya. Saya ketika ada Habib nyebrang baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husin namanya. Pemalang Jawa Tengah, Pekalongan itu. Datang nyebrang, mampir tengen kulo, Pak Suryadi sama Pak Ustadz Sudirman. Nah mampirnya itu pasti bawa dijualin gitu. Tapi harganya mahal? Dengan sedikit maksa, 10.000. Harga itu 5.000 kalau dijual. Dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu loh. Oh, tasbih itu. Gak salah 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya 10.000 untuk dijualin. Saya waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk diri Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga gitu. Rasulullah gitu, sama dengan sampean hormat sama Rasulullah dengan menghormati keluarga Rasulullah ini gitu. Udah ambil aja, nggak ada artinya duit 1.500.000 nggak ada artinya nggih kula dalaken karena maksa kan. Ini saya jual kemana akhirnya ya pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita dapat bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official ini. Tetap semangat terus, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak videonya. Hampir apa? Kula saking Lampung ceritanya mriki enten ponakan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Agus Salim dari Lampung Selatan ya ini. Ngapunten, Kiai mboten, Haji nggih mboten. Alhamdulillah nggih. Nggih, kesampean. Nggih, alhamdulillah Bapak Kiai nggih. Di atas 40 tahun usia panjenengan kula panggil Kiai tapi Syekh. Bahasa Arabnya Syekh, bahasa Jawanya, bahasa Nusantaranya Kiai. Orang yang sudah sepuh di atas 40. Alhamdulillah Bapak Kiai Agus Salim bisa rawuh ke Surabaya ini dengan keadaan sehat walafiat untuk berbagi pengalaman bersama dengan. Namun sebelum kita memasuki tema live malam hari ini, terlebih dahulu perlu kami sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia bahwa ngaji kita ini tanpa ada briefing ya nggih. Nggak ada yang namanya setting nggih. Semuanya spontan, natural, normal nggih. Tanpa ada polesan apapun nggih. Nanti sebelumnya di briefing enggak. Saya langsung masuk ruangan studio ini, beliau nunggu saya hampir 10 menit terus langsung mulai. Dan secara kebetulan. Secara kebetulan alhamdulillah kami secara pribadi mohon disalahkan dalam kasus Khol Mbah Sunan Derajat Paciran Lamongan. Romo Kiai Syarif atau Sayyid Salim dari Cilacap selaku Duriyah Sunan Derajat Al-Qasimi berikut para yai semuanya tidak bersalah. Begitu juga PWI Lamongan juga tidak bersalah.
Kiai Haji Abbas Bilyahshi, Ketua Umum PWI LS Pusat juga tidak bersalah. Yang bersalah itu saya. Jadi sayalah yang bersalah dalam masalah ini. Oleh sebab itu, untuk membawa maslahah ke depannya, lebih baik kita islah. Dalam arti tetap walaupun ada dua pembicara Habaib Ba'alawi, namun di tengahnya kan juga ada Romo Kiai Haji Ali Masyuri. Jadi tidak mengapa, karena sudah diagendakan sejak lama. Nanti kalau dibatalkan apa kata dunia gitu loh. Kok mencela-mencele ya, nggak punya prinsip, nanti akhirnya keluarga Duriyah Sayyid Qasim Paciran Derajat nanti rumongso ora dongno, lah kan nggak bagus lah. Sebagai bukti dari kewajibannya Ketua PWI LS Lamongan sudah mengingatkan, ya sama-sama sudah benernya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Baru 5 menit yang lalu saya berbicara langsung dengan Gus Abbas Buntet, hampir ya lama lah, cukup lama ya, karena saya ini berada di tengah. Saya akan menasihati beliau jika beliau bersalah, saya akan menasihati Duriyah Basunan Ampel, Duriyah Basunan Derajat kalau mereka juga bersalah. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipersalahkan. Yang salah adalah saya saja. Saya mengaku salah, saya mengaku bersalah karena telah membuat masalah dalam hal surah atau surat protes dari Ketua PWI LS Lamongan Jawa Timur. Jadi intinya saling menghargai, jangan ingin dihargai, sama-sama. Oke, kita tidak hidup pada era kolonial dulu, kita harus egaliter, sama-sama. Sebagai pemangku amanah mengelola Makbaroh Mbah Sunan Derajat juga harus khidmah lil ummah. Tidak harus ummah harus khidmah lil Duriyah. Tidak seperti itu. Begitu juga yang sudah terlaksana kemarin di Ampel ya, saya dihujat banyak orang, mana itu batang hidungnya. Bukan tujuan saya untuk terkenal atau dianggap, enggak, bukan, sekali lagi bukan. Atau mungkin saya melarang penceramah dari kalangan Habaib Ba'alawi yang berceramah di Mbah Sunan Ampel, tidak seperti itu. Intinya menyadarkan orang itu harus dengan cara yang bijaksana, karena keluarga Ngampel sendiri sama Derajat itu sudah lama terkontaminasi dengan virus Ba'alawi. Ada di antara keluarga Duriyah yang menikah dengan Habibah, yang akhirnya ya begitulah gitu. Akhirnya ada tarik ulur ya. Mana derajat yang paling tinggi, kiaikah atau habaibkah, syarifahkah atau bunyaikah. Nah inilah yang perlu kita luruskan bersama. Zamannya sudah berbeda. Kita tidak boleh feodal menerapkan sistem seperti saya pertahankan. Ini hanya sekedar formalitas saja. Setelah selesai pisoanan, ya saya kan biasa. Sama coba ya kan biasa nggih. Kadang-kadang misalkan di tempat-tempat pengajian itu ada yang glosor, jangan. Kamu harus sejajar dengan saya, sama-sama. Begitu juga Duriyah Mbah Sunan Derajat, Duriyah Mbah Sunan Ampel, khususnya Sayyid Kiai Salim dari Cilacap. Ya mohonlah ya untuk saling menghargai satu sama lain. Begitu juga Gus Abbas Buntet, sama-sama, karena ini perjuangan. Nanti akan ditertawakan oleh Ba'alawi jika wong belum berhasil 100% sudah gegeran. Belum lagi nanti masalah naat ya, masalah duriyat ya, masalah PWI LS dan macam-macam. Ini akan membuat fokus perjuangan ini terpecah. Oleh sebab itu harus tetap bersatu, ukhuwah. Jangan dilihat dari sisi mufarokohnya atau perpecahannya, perbedaannya. Karena ini termasuk organisasi yang baru lahir ya, belum dewasa. Di satu sisi
masih muda, di sisi yang lain juga tidak memiliki keuangan ya finansial yang cukup untuk menjadi mesin penggerak organisasi. Saya di tengah semua. Saya nggak ingin di Naat, saya nggak ingin di PWI, saya nggak ingin di Duriyah Derajat atau Muria Kudus, Mbah Sunan Kali dan semuanya, tidak. Saya di tengah saja sebagai umat Islam Indonesia dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Di mana ada perbedaan harus disatukan kesamaannya, yakni visi dan misinya. Tidak ego, nek gak aku. Penyakit ananiyun atau kabeh ku aku lah. Ini yang akhirnya nggak akan berhasil. Karena apa? Kami juga mengingatkan teman-teman Gus Abbas itu begini begitu ya. Semua ada kelemahannya, nggak ada manusia sempurna. Hari ini saja di Surabaya demo ya tadi, di Jakarta, di Lampung juga demo semua kan BEM SI, seluruh Indonesia itu demo menuntut pemerintah. Siapapun presidennya pasti ada yang demo, pasti ada yang demo. Jadi inilah yang namanya rona kehidupan. Oleh sebab itu kita harus menyikapinya dengan penuh kedewasaan. Dan alhamdulillah kami juga dapat masukan dari mana saja, dari sesepuh-sesepuh kami juga memberi masukan. Yang penting satu, jangan mengedepankan ego, ya gitu saja. Karena zamannya sudah berbeda. Dan kalau ada yang curiga-curiga masalah keuangan Gus Abbas itu ruginya banyak daripada untungnya. Nggak ada gajinya seperti presiden, nggak dapat tambang, nggak dapat uang. Paling kalau pas ramai itu kadang-kadang lali radio apa-apa, rugi semuanya. Hanya sultan. Kadang-kadang jarak jauh ya. Beralasan. Waktunya ya, tersita, tenaganya, semuanya. Itulah perjuangan. Saya juga merasakan sendiri gitu loh. Namanya perjuangan gitu. Nomor satu harus lillah. Lillah, lidinillah. Harus dijalankan. Kalau tidak maka akan gagal. Diguyu Ba'alawi. Ditertawakan para Habib Ba'alawi. Oh ternyata iri sama saja nantilah. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Tema malam hari ini mengalir begitu saja, seperti air yang akan mencari titik terendah di mana ia akan melaluinya. Beliau Kiai Agus Salim dari Lampung Selatan ya ini. Tolong panjenengan sapa para pemirsa semua di seluruh dunia. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaulo saking Lampung, saya dari Lampung, alhamdulillah bisa sampai ke Surabaya. Pertama dalam rangka ada ponakan yang nikah, kebetulan juga ada kongres, makanya saya pakai baju kader penggerak kemarin supaya bisa ketemu ibu-ibu muslimat Lampung Selatan, kebetulan hadir. Kulo temblikus, kulo sanjang bahwa dekat rumah saya kongres muslimat itu, namun tidak ketemu, hanya telepon. Saya di situ nanti saya samperin, ternyata paginya langsung pulang ya, langsung pulang. Lah ini saya kebetulan juga kawan saya Pak Sur ini sampai di Surabaya, iya di Surabaya. Coba temuin Kiai Ihya, ya paling tidak ngobrol lah. Nah alhamdulillah kita dipertemukan, ini luar biasa ya menurut saya. Alhamdulillah. Dipertemukan kalian jenengan sakit, akhirnya live seperti ini. Gini kumawon tentang Pak. Mulai tahun pinten ya Muhibin nggih, kula sejak lulus STM 89 90. Pokoknya datang Muhibin itu luar biasa, dan bapak kula riyen ngajak kula ten pundi-pundi ten anu, tapi kula inget pesan bapak kula.
gak semua iki duriyae Rasul loh. Sudah curiga nggih? Sudah, bapak saya tuh sudah dulu bilang gitu. Bapak saya almarhum Kiai Samsul Huda, Nggih. yang pegang masjid Kutisari itu. Nggih, Masjid Rotul Jannah sama Yayasan Saroja, SD Islam Saroja. Sekarang diteruskan adik saya perempuan. Itu dulu bapak saya ingat pesan seperti itu, tapi saya nggak tahu pesannya seperti itu seperti apa. Apa namanya, apa firasatnya seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya hati-hati, nggak semua, kata dia gitu. Bapak ini seperti ini ya karena mereka berilmu, tapi ada yang tidak gitu. Belum tentu mereka duria. Sampun sanjang ngoten almarhum bapak kula riyen niku. Gitu. Saya memang kebetulan termasuk pejuang NU dari mulai jadi Banser Ansor tahun 60. Ibu saya sudah jadi muslimat juga. Ketemunya pun di organisasi itu, di Fatayat sama Ansor. Jadi jenengan mulai sejak kecil itu sudah dari kalangan kultur dan struktur NU. Keluarga struktur kultur NU gitu. Dan kebetulan sekarang saya menjadi ketua ranting di Desa Sumur. Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Ketapang, Lampung Selatan. Saya benar yang dikatakan bapak saya dulu, apa iya gitu. Tapi kalau ngelihat kelakuannya itu kok memang ada sedikit ketidakpercayaan, ada keraguan waktu itu. Ada keraguan. Bahkan kawan saya yang nelpon Pak Yai itu, Pak Ustadz Suryadi, beliau yang malah kenceng. Beliau bilang, saya baru pegang HP loh. Berpuluh-puluh tahun saya nggak pegang jadul, HP. Tapi HP jadul. HP jadul bahkan buatan pegang, Yai. Karena beliau itu tukang pandai besi. Tukang pandai besi. Gitu. Kebetulan sama Kiai Sukron deket, beliau itu nganggap saya ini pokoknya jadi kesetnya Kiai. Pulau nggih ngoten tumut. Nggih Pak Sursami kali kula, di mana Kiai kalau ada apa-apa dengan Kiai kita yang di depan. Mau jadi kesetnya Kiai, artinya ketika Kiai itu dihina, saya juga tidak terima. Tapi Kiai nggak mau mengesetkan orang lain ya. Boten. Tapi justru awak dewe sing nganggep bahwa saya kesetnya Kiai itu artinya biarlah saya yang kalau ada apa-apa baik biar kita. Gitu. Cuma prakteknya banyak Kiai yang tidak mau. Nggak mau. Istilahnya ayo bareng-bareng. Yai kula niku Yai Sukron. Yai Muhammad Sukron itu luar biasa, nggak mau diperlakukan dengan istimewa itu, nggak mau. Rojo. Mboten purun. Lah kebetulan kula ten Lampung iku nggih nek enten Habib dalam bahasa Indonesia ya. Karena misalnya ada yang iya. Ketika ada Habib nyebrang baik dari Jawa, ada yang dari Pemalang. Dulu Habib Husin namanya. Pemalang Jawa Tengah. Pekalongan itu. Datang nyebrang mampir ten Gen Kulo, Pak Suryadi sama Pak Ustadz Sudirman. Nah mampirnya itu pasti bawa dijualin gitu. Tapi harganya mahal. Dengan sedikit memaksa 10.000. Harga itu 5.000 kalau dijual. Dulu. Harga itu kalau dijual 5.000. Tasbih yang ada kotaknya di ujung itu loh. Oh, tasbih itu. Gangsal 5.000 itu dulu. 5.000 dijual ke saya 10.000 untuk dijualin. Saya waduh, ini harganya berapa? Udah ambil 50 aja. Ini untuk Dzurriyyah Rasul loh. Sama dengan sampean tuh hormat sama Rasulullah, keluarga Rasulullah. Gitu. Sama dengan sampean hormat sama Rasulullah dengan menghormati keluarga Rasulullah ini gitu. Udah ambil aja, nggak ada artinya duit 1.500.000 nggak ada artinya. Nggih kula dalaken karena maksa kan. Ini saya jual kemana? Akhirnya ya pokoknya saya ambil di rumah numpuk. Siapa mau yang mau silahkan ambil lah. Berarti intinya jenengan nggak ingin menjualkan tapi menolong gitu. Iya, karena itu tadi karena saya menganggap beliau Dzurriyyah Rasul ya wis lah. Tapi satu kali, 2 kali, 3 kali saja atau sering ya? Setiap nyebrang bawa poster, bawa poster HP, bawa ini gitu. Berarti foto Habib itu ya? Banyak yang isinya banyak itu. Kalau sholawat nopo niku sing lu supe kula. Enten gambare. Mungkin
Supe kula. Nggih. Pokoknya ini bawa ini Bu Suro dereng lahir, ngono Bu Suro nembe lahir 5 tahun yang lalu nggih. dereng. Selawat Nariyah atau Munjiah. Nggih, dereng. Disukani niku, nah mesti kula Kang Salatus. Kang Salatus. Enten malih sing Habib sing ten mriku. Namine Habib Bakar Al-Habsyi. Al-Habsyi. Abu Bakar Al-Habsyi niku penggaweane keliling. Berarti ke kiai-kiai yang memiliki musola, takmir masjid, pokoknya kiai ada lagi kiai yang kenalan jenengan siapa? Di sana datang beliau, datang. Dan awalnya emang saya kasih uang bensin nih, Bib, adanya segini. Barangnya nggak usah. Besok datang lagi, enggak, saya butuhnya itu 300. Tolong sih diusahakan, ngoten. Oke, ngoten mau. Nah, istriku sing sampean timbang kayak wong ngono gak jelas, kata istri saya itu. Mending sampean kayak no anak yatim genah, katanya gitu. Jelas. Istri kula niku marah ya, karena bendarane kan. Nggih, Istri kula saya minta, ternyata istri saya seperti itu. Kecewa lah sama saya karena kok dikasih datang nggak ngapa-ngapain. Bahkan ten nggen kula niku di tempat saya itu tidur di kursi itu. Duran. Nggak takut nanti anak jenengan diapa-apakan? Nggak ada curiga? Boten, nggak ada curiga sama sekali. Saya karena nganggapnya, ya saya yakin Duran Rasul. Cuman saya akhirnya curiganya gini, ketika zuhur, saya kan berangkat masjid, Bib, ya udah berangkat dulu. Oh ya mungkin nanti sholat di tempat saya kali nggak mau di masjid. Pulang saya tunggu adzan asar. Loh, iki mau wonge saya tanya. Jamak? Saya tanya, ini tadi orangnya sholat enggak? Enggak gitu. Tapi mungkin di jamak takdim takhir ya. Nek di jamak nih wong liyane cerak lho. Beda. Rumahnya itu deket. Enggak umum lah kalau jamak. Itu yang Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Rumahnya itu deket. Masih Lampung Selatan sama Lampung Selatan. Berarti antara 2 waktu sholat itu terlalui ya? Nggih. Bisa. Dan di tempat saya kan kalau dia mau duran kan duran dulu, nanti asar sholat di depan rumah. Iya. Ternyata sampai asar di depan di rumah saya tanya istri saya, tadi numpang sholat enggak? Enggak. Sampai asar, Bib ini udah asar. Mungkin sholatnya di Mekah ya. Kan khusus ini. Bilang gini ketika Bib, gampang kalau saya makan, saya dekat sama Rasulullah gitu. Ya benar berarti. Dekat sama Rasulullah. Oh ya. Cuman saya udah mulai apa iya kalau dulu ya Rasul boleh meninggalkan seperti itu. Berarti kan kemungkinan kan hak istimewa. Kalau sama dengan jenengan punya pesantren nggih. Anak jenengan itu kan nggone abahku dhewe kok. Musola pesantren ini milik abah saya. Saya begitu. Saya tanya itu luar biasa dengan jawaban itu, saya mikir enak bener gitu loh. Dispensasi seperti itu karena durian Rasul sholatnya karena dekat dengan Rasulullah gitu. Sementara Rasulullah menyuruh umatnya semua untuk sholat gitu kan, tanpa terkecuali lah. Kok ini enak bener gitu. Berarti ini terjadi menimpa panjenengan itu tidak hanya 5 tahun 10 tahun tapi lebih gitu. Sering. Nek sing tetanggi kula kebetulan madosi kula mboten nyari saya nggak ketemu, ada Habib nggak tahu dari Madura. Saya tanya Habib siapa, dia lupa namanya. Datang ke rumah saya, kata istri, tadi ada orang 2 mas, kayak orang Arab. Dari luar Lampung, kok bisa kenal jenengan? Ada rekom dari teman? Dari teman. Kalau kan nanti yang dituju kan selalu, kalau nggak saya, Ustadz Sudirman, terus Ustadz Suryadi, Ustadz Muiz. Kalau ada Habib pasti mampir, mampir ke sana, mampir, gitu. Mungkin ada yang bilang mampir aja ke sana. Terus pernahkah ya ini, mohon maaf ya saya potong sebentar. Apakah pernah ketika jenengan ngasih uang atau apalah ya, terus karena kurang dari permintaan Habibnya terus marah? Nek marah mboten. Ya tolonglah diusahakan. Duit segini ini nggak ada artinya sampean dengan sampean hormat sama keluarga Nabi. Nggak ada artinya. Kan mintanya 500, Bib ini adanya 300. Sampean ini loh kok saya yakin nggak punya sampean gitu. Kan sebelumnya jenengan juga nggak persiapan, gitu. Dadak langsung. Karena saya kan minta sama istrinya adanya 300 mas. Yang bawa duit yang ini duit ini untuk itu besok ya. Gitu. Nah, saya cerita ini saya marah malah nih saya ini kurang loh.
Udahlah besok pasti dapat. Orang Madura ini jualan sate. Pak saya ini jualan sate. Teko ning nggone sampean nggak ada Mas Agus, ke rumah sampean nggak ada, ke tempat saya Langsung ke jualan sarung 1 juta, mau nggak mau pokoknya harus dikasih 1 juta. sarung satu sih. Sarung satu. Sarung sutra ya paling. Nggak tahu, ditunjukin sarungnya ternyata sarung biasa. Tapi yang mungkin harganya dikasih 150. Dikasih 1 juta. Dikasih akhirnya kena dia 1 juta. Nah dia cerita karena polemik nasab ini baru cerita ke saya. Kok nggak pernah cerita sampean kalau sampai didatengin? Iya dulu nggak cerita. Istri saya cerita katanya datang ke rumah saya. Iya datang ke tempat sampean nggak ada. Gitu. Sini yang orang Madura siapa nanya? Ada tuh di sebelah tukang sate. Dia dari Madura ya. Nggak tahu siapa Habib siapa saya nggak tahu. Ya inilah para pemirsa, khususnya para kiai-kiai struktural Nahdlatul Ulama, ibu-ibu muslimat fatayat semua ya, dengarkan. Korbannya itu warga NU. Kok malah jenengan wahai para kiai yang duduk di Suriah ya, Mustasar, PW, PC, MWC, Ranting, kok malah tambah diam saja, nggak berani bersikap ya. Bersikaplah yang tegas, tidak harus keras, tegas bahwa ini tidak benar ini, gitu loh. Ini nggak benar ini. Nah, setelah itu kecurigaan panjenengan lanjutkan ke penelitian. Apa benar para Habib itu min dzurriyyati Nabi kita atau hanya omong kosong belaka? Apa penipuan ya, untuk menipu umat ya, untuk membohongi umat dan masyarakat lah. Wajib jenengan lakukan gitu. Investigasi seperti ini supaya tidak semakin banyak korban-korban lainnya. Ini bukan settingan saya, bukan beliaunya sendiri. Enggak. Tidak hanya panjenengan ya, saya tuh keliling kemana-mana. Dan ini alhamdulillah ya sejak ada tesis nggak ada lagi yang berani gitu. Nggak ada yang lagi yang datang, alhamdulillah. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah terus harapan saya sebenarnya saya di posisi ranting ya, yang berjuang tidak pernah dari bawah cari hidup di NU enggak, menghidupkan NU. Jadi saya wakafkan lah ya untuk di khususnya di tempat saya sendiri yang orang nggak kenal NU, kita kenalin NU ya, walaupun kadang ya nombok lah 100-200 nggak ada yang pernah untung, nggak ada. Jadi itu berjuang. Jadi harapan saya itu ini mbok dibatsul masailkan gitu loh, gitu. Harapan saya seperti itu. Biar di bawah ini nggak antara kita ada yang menghibin sama kawan sebenarnya. Diadu domba, nanti crash, akhirnya fanatik buta. Sama kawan karena dia mungkin masih pegang prinsip husnudzon, ya kan, husnudzon. Akhirnya sama kita kawan akap ya itu gitu. Ini banyak terjadi ya, tidak hanya di Lampung, di mana-mana. Tidak hanya yang 1.500.000 tiga. Wah, ada yang sapi satu. Beras anaknya diangkut ya. Beras 1 ton diangkut temen itu loh. Kok enggak itu istri jenengan? Ya alhamdulillah niku. Alhamdulillah. Nek niku Mbak kirangan niku ya. Ya inilah yang perlu ya, harusnya PBNU itu berterima kasih pada Kiai Imad ya, Gus Abbas, Kiai Syarif Rahmat, ya, Gus Haji Jazuli, ya, Yai Marzuki Mustamar, Yai Said Agil Sirot. Jangan ke saya, ya beliau-beliaunya yang berjasa itu melindungi Nahdliyin ya dari pemalaan, ya, dari penipuan mereka. Ini untuk mendidik supaya para habaib-habaib itu juga bekerja layaknya kita-kita. Ya, jadi tukang dodol sate ayam, sate kambing, sate usus, nggak apa-apa, dodolan, nggak apa-apa, dodol minyak lagi, dodol tasbih lagi, tapi nggak usah maksa-maksa ke kiai-kiai. Dianggap kiai-kiai yang punya musola masjid takmir itu sebagai karyawannya. Suruh jualkan ya, jualkan. Tapi harganya nggak sesuai pasaran. Minyak ini 1 juta. Ini langsung dari Madinah. Lanjut dengan saya nggak bisa, yes pokoknya saya butuh duit sekarang. Nah, akhirnya kan ini mengandung unsur penipuan juga. Penipuannya ya
horor seperti kitab horor ya. Horor ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh tidak hanya PBNU tapi ya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk masih banyak kiai-kiai kampung kita itu yang mentakzimi mereka para habib. Itu sebab itu mumpung belum luntur 100%, ayo rubah ya karakter dakwah ya, ataupun muamalah sampean semua wahai para habib Alawi. Carilah ma'isyah yang halal. Kerja apa saja, nggak perlu malu. Nggak usah malu, dodol tasbih ya nggak apa-apa, dodol minyak, dodol misalkan bertani, buruh, gojek, grab, nggak masalah. Yang penting jangan mengatasnamakan aku cucu Rasulullah. Terus dengan kedudukan ini bisa menipu semuanya. Nah, ini yang harus dimareni, ya, dilereni, ya, dipreini, tidak boleh terulang lagi. Terus apakah Yai punya pengalaman lain selain dari teman-teman terdekat, mungkin sesama kiai setempat yang terjauh, mungkin ada lagi yang lebih besar nominalnya ya? Kalau itu saya nggak tahu. Cuman pengalaman ya kawan itu Pak Ustadz Suryadi. Beliau itu sampai bilang buktinya saya berani sama Habib dari dulu nggak kualat, kata dia gitu. Itu menunjukkan bahwa bukan durian Rasul. Kalau durian Rasul, saya udah kualat dari dulu karena pernah bentrok sama dia mau ditinju Yai. Gara-gara menghina kiai. Di depan kiai nggak menghormati. Depan kiai nggak menghormati. Mau ditinju. Mau ditinju karena depan kiai nggak menghormati. Gara-gara cuma sepele. Jual HP, yang kawan ini jual HP. Beb udah beli beb gitu. Ya udah mana HP-nya? Nah, maksud Pak Suryadi gini, Beb, kalau emang berniat beli, ini HP saya bawa. Ini sampean ini HP-nya. Ternyata nggak punya uang gitu loh. Sepele itu. Berarti HP itu mau dibawa tanpa dikasih uang. Memang di mana-mana itu UUD, ujung-ujungnya itu duit. Di mana ada duit semua bisa lancar lah. Semua unsur perjuangan di mana dan kapan saja itu perlu. Saya bodoh itu kumpulkan jenengan 70 mas menangin saya. Oh saya kan cucu Nabi. Jadi ini yang akhirnya yaitu menyepelekan orang ya, nggak menghargai ya sepuh setempat. Tapi itu kami ingin mengembalikan ya umat masyarakat, Bapak Ibu saudara sedoyo, ngajikan lagi lah, pondokkan ke pondok-pondok pesantren kiai-kiai yang tidak muhibin Ba'alawi, atau di mukodimai dulu ngaji di Langgar, Suro, Diyah, Masjid, TPA, TPQ setempat diniyah yang ada di tempat panjenengan. Hormati kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung itu yang lebih berjasa, ustadzah, bunyai, guru ngaji itu yang paling berharga. Jangan langsung habib, langsung mencolot ninggalno kiai orang apa-apa nih. Kok ngaji nih kiai dikenal no ahli batak ya kiai. Tiba-tiba wis dadi dicomot contol. Langsung sholawat. Ayo jamaah aku semua tinggalkan kiai itu nggak ada mas, saya milikku saya cucu Nabi. Nah ini harus kita sampaikan secara terus menerus ya ini. Diulangi terus, diulang-ulang lagi, terus diulangi. Karena apa? Ya ini namanya dakwah. Yang penting kan bukan niat untuk ujroh ya. Jadi tetap kami sampaikan terus supaya penyadaran ini terus nanti ketok tinular ya, dari lisan ke lisan. Jenengan juga nanti menyampaikan bahwa para habib itu bukanlah keturunan Nabi kita. Hanya saja leluhur para habib itu dulu pernah mengaku sebagai cucu Nabi kita, tetapi tidak bisa dilihat datanya, alias hanya pengakuan sepihak saja oleh ulama-ulama setelahnya, setelah pengakuan yang berupa kitab karya mereka yang akhirnya diyakini sampai sekarang ini. Habib-habib muda nggak ngerti. Ngertinya dari bapaknya, mbahnya, buyutnya, canggahnya, waringnya, udek-udek gantung. Sejak dulu saya ini cucu Nabi. Yang bilang siapa? Bapak saya. Bapaknya bapak saya, bapaknya bapak dan seterusnya. Berarti kalau kamu menuduh saya bukan cucu Nabi, berarti Anda kodaf,
menuduh bab silsilah leluhurnya sendiri, yang akhirnya mereka pede diri bahwa saya ini asli cucu Nabi, ini buktinya dari Rabi'ah Alawiyah. Ya, akhirnya menipu orang lain dan merasa kedudukannya, kastanya tertinggi di atas lainnya. Ini yang harus dihindarkan oleh semua. Tidak hanya Kiai Duriyah Wali Songo saja, ya semua, baik Habaib Alawi ataupun Duriyah, sama-sama sekarang ini. Kalau ada yang misalkan menuduh saya sebagai cucu Nabi, Duriyah Wali, gak usah. Itu urusan pribadi saya. Sama-sama. Zamannya sudah berbeda ya. Saya kadang-kadang itu kalau melihat konflik internal ya, baik keraton ataupun organisasi ataupun bahkan sekelas bangsa dan negara, itu ya begini terus. Akhirnya apa? Sulit untuk maju. Akhirnya negara ini akan terseok-seok terus. Gara-gara ngurusi konflik internalnya sendiri-sendiri. Yang akhirnya keutuhan, kebutuhan umat dan masyarakat ini terabaikan. Sama seperti misalkan ya, mohon maaf, misalkan periode presiden dan wakil presiden tahun ini ya, kerjanya berapa tahun cuma? Nanti 2 tahun yang terakhir itu persiapan untuk nyalon lagi, biaya lagi, kan? Habis lagi. Kapan mikir rakyat? Dari ini demo besar-besaran itu kan gara-gara efisiensi anggaran pendidikan tinggi, yang akhirnya mahasiswa demo menyampaikan aspirasi bahwa nanti akan membebani keuangan keluarga mereka sendiri. Itu iuran-iuran akan banyak. Anak saya juga kuliah ya, jadi merasakan juga. Sami ya. Kalau boleh saya sarankan, Indonesia ini sebaiknya meniru Argentina, bisa lepas dari krisis dengan begitu cepat. Dengan cara apa? Memangkas gaji para aparatur negaranya. Setuju. Sangat setuju. Itu. Jadi tunjangan semua itu di minimalkan aja, nggak usah digelontorkan, dijor-jorkan, nggak perlu, demi masyarakat bangsa dan negara. Tidak ingin Indonesia ini terus demo, gonta-ganti presiden tetap kayak begini. Ini gara-gara apa? Ya itu tadi, kuncinya itu prosedur ya. Nyalon ya duit, ya. Kepingin menjadi anggota legislatif wakil rakyat juga duit, semuanya duit semua. Yang akhirnya pengorbanan ini dikesampingkan. Sama seperti Nahdlatul Ulama, ya, struktural Nahdlatul Ulama, kepengurusan PB ya, itu kenapa kok sulit untuk non prosedural dalam hal ini? Masalah Habaib Alawi ini, ya, sederhana saja kok, sampaikan kepada umat Islam khususnya warga Nahdliyin, buka data-data nasab, sejarah, tobakot mereka para semua, gitu kan sudah bagus, gitu. Nggak usah membela pihak Alawi tanpa data, hanya husnudzon saja, itu saja cukup. Akhirnya akan membangkitkan anak-anak muda kita untuk berselancar jauh membuka data referensinya, ya kan. Akhirnya umat Islam tercerahkan dalam hal intelektual, ya, spiritual, lalu melangkah ke hal finansial, masa depan yang visioner. Ya, itu ini umat Islam itu harus begitu. Lah untuk apa? 100 tahun yang kedua, abad yang kedua ini digaungkan, digemakan. Ya, apalagi ada fikih peradaban. Ya, untuk apa? Iya. Ya, karena apa? Contoh Gus Bahak saja, itu kan dianggap ya sebagai simbol santri NU pesantren ya yang paling cerdas di Indonesia ya. Hasilnya ya begitu gitu. Nggak paham Mbak Alawi itu siapa. Hanya membaca kitab Al-Ghurur saja sama Al-Masyra'ur Rawi gitu ya. Itu langsung menyimpulkan. Hanya membaca tanpa melakukan penelitian. Itu sekelas Gus Bahak. Ya. Ini yang ahli kitab loh ya, ahli tafsir, hadis ya, mungkin semuanya. Ya sekelas ahli sejarah Kang Nusron Wahid, satunya sejarah. Ya sama saja. Apalagi sekelas S3-nya Maroko Ustadz Abdus Somad. Ya mohon maaf, Ustadz Hadi Hidayat dan lain sebagainya.
Kalau Pak Yai Sukron Makmun yang sudah sepuh ya mungkin saya maklumi, mungkin pendidikannya dulu begitu gitu loh. Sudah sepuh ya saya memakluminya ya. Kalau Dik Faiz Sukron Makmun ya harusnya terbuka gitu. Anaknya kok tambah niru bapak itu gitu. Nah, inilah yang kami berniat untuk menfitnah, iri, jabatan, nama besar, keterkenalan itu enggak seperti itu. Mungkin Yai juga punya pesan-pesan kepada Muslimat NU, Fatayat NU, mungkin tidak hanya warga Lampung saja, mungkin semuanya, monggo. Ya pesan, ya saya berpesan ya, mari kita di tingkatannya masing-masing kita sampaikan bahwasanya yang benar itu benar, katakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah, harus berani katakan itu, walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit, itu yang pertama. Ya, saya sendiri berjuang walaupun di tingkatan saya lah ngajak bahwasanya ini loh, kalau sampai nggak yakin saya sampaikan ke yang berwenang, yang lebih tahu ilmunya tentang Pak Alawi, itu yang pertama. Yang kedua ya untuk PBNU terutama, ya Badsul Masail kita ini ada masalah apa aja, baik masalah ekonomi, masalah apa aja lah bisa dibadsul masailkan. Kok ini tidak berani, kenapa gitu? Dengan dibadsul masailkan kan referensi akan memunculkan kumpul semua gitu loh, biar selesai masalah ini, nggak berlarut-larut, nggak terjadi konflik. Saya lihat saat ini pengurus PBN itu seperti dilecehkan, dan yang tidak ada nggak seperti dulu gitu loh. Kenapa? Dulu itu disegani asal pengurus PBN, sekarang jadi hilang yang dibawa ini hilang, kok bisa seperti itu gitu loh. Ya nggak apa-apa sih kalau memang ada menantunya yang Habib, ya legowo lah, nggak apa-apa, sampaikan kalau memang itu benar. Kalau itu salah ya harus disampaikan, itu pesannya. Untuk muslimah juga ya, yes. Sekarang banyak sholawatan di kita itu, banyak loh yang bisa sholawatan juga, dan tidak mahal. Kita mengundang itu bahkan ada yang puluhan ratusan juta. Sementara Banjari itu di Lampung Selatan apalagi banyak ya, kalau dimanfaatkan itu yang diundang luar biasa. Satu orang dikasih 50.000 luar biasa ya. Kadang malah nggak dikasih apa-apa. Mereka itu cuma rokok, kadang-kadang itu merokok kan, anak-anak itu merokok, makan, udah semangat. Ya itu diperdayakan. Lah iya. Potensi umat yang seperti ini malah ditinggalkan, diserahkan kepada Habib menjadi muhibinnya Habib. Gitu. Nah, akhirnya Habib bikin konser melibatkan samroh. Dan yang ngundang pasti kita loh ya. Yang nggak ada yang sholawatan selain kita. Rame selawatin nggak ada, diundang ya kita gitu. Yang nyucup tangannya Habib ya kita, nggak ada. Jadi tapi yang dihina juga kita gitu loh. Kiai menikahi Syarifah itu zina ya. Ini kawan-kawan saya yang menikahi, tapi alhamdulillah yang keluarga Lirboyo itu sudah sadar, ternyata sekarang pisah, banyak yang pisah. Ya begitulah ya. Jadi potensi umat Islam Nahdliyin itu mulai dari akar rumput, dari ranting sampai MWC. Wah, kesenian hadroh, kesenian Islami, banyak sekali. Nanti dikuasai biasanya itu kan kalau lingkup pemerintah yang mengadakan, misalkan bupati itu kan ada anggarannya ya, kan besar itu. Kalau yang undang paling undang-undang takmir masjid atau apa itu paling sedikit. Tapi kalau ada anggaran setiap tahun peringatan Hari Besar Islam yang undang Habib semua, luar biasa. Duitnya lumayan banyak. Nah, inilah yang perlu ya kita reformasi bersama seperti saran panjenengan tadi itu. Jadi intinya dibahsul masailkan. Masalah yang fikihiyah dan waqi'iyah. Waqi'iyah itu kejadian yang nyata. Sing saiki wae lho, apa bahas masalah sing durung kelakon. Bahas masalah PIK, misalkan bagaimana
laut itu bisa disertifikatkan, itu ono sing ngurusi dhewe. Nggih. Ono sing ngurusi dhewe. Enten sing ngurusi. Enten sing berwenang. Wong ngurusi sing enggak wakiiyah. Nggih. Nah inilah nasihat panjenengan ini perlu diperhatikan oleh kiai-kiai yang ada di struktural NU. Bahkan kami selama ini masih belum menyentuh ke ibu-ibu muslimah ya sama fatayah IPPNU, ini masih belum menyentuh ya. Padahal mereka juga sebenarnya sudah terbuka menyampaikan kebenaran, tapi ternyata belum ada sosoknya. Belum ada. Ya nanti insya Allah kalau mau belajar bersama dengan kami ini belajar bersama, insya Allah nanti bisa. Kita modali semuanya banyak dari Kalimantan Barat, ya dari Palembang, dari Sulawesi yang menghubungi kami, ya. Terus belajar terus, tidak pernah berhenti belajar. Jadi ini penting untuk diketahui bersama. Pak Yai Agus Salim yang kami hormati, sambil kita teruskan diskusi ini juga tidak lupa membaca komentar para netizen ya. Netizen ini ya berisi orang-orang hebat semua ya ini. Kita akan membahasnya nanti Pak Yai gantian dengan saya. Jangan menghina, Pak Yai Agus Salim bisa, belum tentu. Semua itu harus cerdas bersama. Orang cerdas, itu harus bisa membuat orang lain cerdas. Itu namanya orang cerdas yang ikhlas. Pak Irfan Yugus Basuki, tetap semangat perjuangan Kiai, merdeka. Insya Allah. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hormat Kiai, sebuah kenyataan bahwa bisa Pak Alawi Salim. Nggih, sinten mawon saged Kiai. Walaupun niku ilmunya sudah sae nggih kados Gus Baha. Kula niki ngefan banget, remen banget kali Gus Baha. Gitu. Tapi ya saya mau ngomong apa Gus Baha seperti itu. Bisa teracuni ketika seperti itu. Gitu loh. Karena tadi itu bahasa husnudzon itu sudah husnudzon. Pertama itu sudah itu pintunya. Udah berat. Mau itu dia dianggap nanti apa? Sul adab sama gurunya. Gurunya dulu sama Habib itu baik gitu kok gitu. Padahal husnudzon itu kalau memang belum ketahuan maling, ibaratnya maling, kalau belum ketahuan kita husnudzon. Husnudzon ini anu loh. Tapi kalau udah ketangkep basah jelas. Nah, apa yang dikhususoni ya diadili sesuai anunya porsinya gitu. Sesuai kalau dia nyuri sandal ya hukumannya seperti apa gitu. Ya monggo dibebaskan nggak apa-apa dengan ini karena orangnya mencuri untuk makan ya monggo dibebaskan gitu. Jadi ini bener tulus keluar dari Muhibin panjenengan Gus Baha. Kalau perlu Gus Baha nanti debat dengan Kiai Haji Maduddin Usman. Mungkin dengan saya juga bisa ya. Walaupun lebih alim panjenengan ya dalam hal tafsir, hadis, fikih ya. Tapi Gus Baha kebanyakan pemahamannya klasik ya. Dalam hal agama yang belum terupdate ya, mohon maaf saya nggak melecehkan gitu. Nanti kalau saya ajak debat diskusi tentang Nabi Isa sudah meninggal atau belum ya, nggak akan mampu dia. Nabi Isa itu masih di langit kedua, nanti nggak nyambung dia ya. Soalnya sebab itu sama-sama ada kelebihan ada kekurangan. Jadi ini saran dari beliau Pak Kiai Agus Salim dari Lampung untuk Gus Baha, ayo terbuka, belajar lagi. Kalau malu ya, belajar langsung ya dengan saya. Ayo ketemuan di mana itu. Enak lah, rahasia. Gitu. Jangan hanya kan ada ulama. Iya. Ulama-ulama yang menulis di dalam buku nasab karyanya dan mengisbat Pak Alawi itu berdasarkan syuhroh wal istifadhah. Seperti kitab karya Syarif Al-Qutbi itu hanya berdasarkan surah wal istifadhah. Surah wal istifadhah itu bisa dibatalkan dengan data yang lebih akurat dan tepat, yang jelas dan lugas. Dan
sesuai dengan yang dicantumkan dalam persyaratan mengisbat nasab, ya dilanggar sendiri oleh Said atau Syarif Al-Qutbi. Karena apa? Di situ harus tidak boleh berbeda dengan catatan yang lama sebelumnya, harus nyambung seterusnya. Lah ini terputus 650 tahun diabaikan oleh beliaunya. Jadi kalau memang mengikuti pendapatnya Khulasatul Athar Al-Muhibbi misalkan ya. Iya, Al-Muhibbi sendiri berasal dari siapa? Ya dari Al-Ghuror, dari Al-Masyra', ya sama saja. Nah inilah pembaca dengan peneliti sejati itu beda. Jadi ini yang disampaikan oleh Bu Zain Zeta dari Pamekasan, sudah disampaikan juga oleh Pramayai Kiai Agus Salim. Pak Pamungkas Pramana melanjutkan yang kemarin Pak Yai, jamaah tabligh merasa Imam Mahdi dari kalangan mereka karena mereka ada ijtima' dunia di India atau Pakistan yang diikuti jutaan orang. Di saat itu mereka ijtima' baiat kepada Mahdi. Menurut panjenengan Imam Mahdi seperti apa Pak Kiai Agus Salim? Waduh, ini kisah kula mboten kudu ngerti lah, sami-sami, wae kan ngaji bersama. Orang lah niki sama-sama. Raba-raba saja. Menurut perabaan jenengan bagaimana Imam Mahdi itu? Pun nggih mboten saged kula nek Imam Mahdi niki. Imam Mahdi ini. Oh nggih. Kuat tapi jenengan pernah mendengar adanya jamaah tabligh yang sering keliling nggih. Dakwah kata nggih. Bahkan pernah saya dengan jamaah tabligh itu sempat masuk ke tempat saya. Dia habis sholat itu kan biasanya saya zikir. Pas saya habis ngimami zikir, dia langsung ke depan. Ngimami? Enggak, ke depan. Setelah selesai itu dia mohon maaf ini mau biasalah ceramah. Ini ceramah jamaah nih. Gila, dalam ceramahnya itu saya nggak pas. Kalau Islam ini nggak pernah khuruj minimal 3 hari, tidak sempurna Islamnya. Nah itu saya tanyakan akhirnya. Dalilnya mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kula tangleti, saya tanya dalilnya mana? Kok bisa mengatakan kalau nggak khuruj minimal 3 hari itu tidak sempurna, gitu. Berarti buat dalil sendiri ya, dicocok-cocokkan. Beliau tidak bisa jawab, kan ngajak saya. Saya seneng, alhamdulillah seneng dengan sampai dari masjid ke masjid ini, gitu. Walaupun secara hasil belum ada, saya bilang gitu. Secara hasil belum ada menurut saya. Itu dakwah secara klasik ya, tradisional lah. Gitu. Dakwah sekarang itu harus profesional. Iya. Dalam arti sudahlah di satu tempat itu ada kiai dan jenengan, ya sudah jenengan saja. Dalam aku kerabat jamaah jenengan. Kiai, lah sampean keliling ini di tempat sampean apa tahun-tahun ya yang jamaah ya 10. Nah kalau di tempat sampean gimana? Ya sama. Lah kenapa nggak sampean ke tempatnya sendiri aja? Gitu. Karena tugas dari gurunya ya. Kemungkinan itu nggih. Istilahnya ini kan juga dari kawan kami dari Naat yang kemarin pas muktamar yang pertama di Al-Fatah Temboro Magetan itu nggih. Itu kan ya pusatnya jamaah tabligh. Iya, Temboro nggih. Jadi jamaah tabligh itu sebenarnya pecah menjadi 2 juga. Dan ini menurut informasi Pak Pamungkas Pramana memang ada Imam Mahdi ya, di Kandahlawi India sana, ya imamnya mereka. Imam Mahdi itu kebanyakan ya orang Islam memahami dengan pemahaman yang sempit. Sempitnya itu bagaimana? Ya tergantung. Kalau imamnya LDI itu ada imam sendiri. Imam Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis, ya, itu Imam Mahdi versi LDI. Di kalangan selain LDI misalkan Sholawat Wahidiyah itu ada lagi Syekh Abdul Majid Qaddasallahu sirrahu ya. Menurut Thariqah Siddiqiyah Ploso Jombang ya Romo Kiai Haji Mukhtar ya Al-Mujtaba ya itu Imam Mahdi kita yang keramut kita ya. Macam-macam sejak dulu ya itu sejak zaman kekhalifahan setelah
Umayyah, Abbasiyah, ada saingannya Fatimiyah, itu semua yang ngaku Imam Mahdi. Sejak masa Madzhabul Arba'ah itu ya juga banyak yang ngaku Imam Mahdi. Sama, terus bahkan sampai berdirinya Su'idiyah Al-Arabiyah, kerajaan Arab Saudi itu juga pertamanya tahun 1979. Itu juga Juhaiman Al-Utaibi itu membunuh ratusan orang yang beribadah haji di Makkah Al-Mukarramah, di Baitullah itu, dan percaya bahwa ada kawannya, sepupunya yang bernama Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, itu Imam Mahdi itu ya. Imam Mahdi terus akan berlangsung seperti itu. Begitu juga Ibnu Tumad pada waktu di Maroko ya. Terus di Indonesia ini banyak. Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmad Musaddiq itu Imam Mahdi. Gitu. Ayo mana lagi? Banyak di Malaysia ada selain Al-Qasimi yang kemarin dari Pakistan itu, gitu. Dulunya tahun 70-an Masehi ada Darul Arqam, aliran Al-Arqam itu juga Buya Azhari itu punya pilihan Imam Mahdi sendiri. Ya. Imam Mahdi itu kembalikan lagi ke asal muasal lugotan atau segi bahasanya. Setiap pemimpin, setiap imam ya yang menjadi panutan umat atau masyarakat atau perguruan tinggi, organisasi atau negara yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, itu Imam Mahdi. Tidak harus satu orang, bisa beberapa orang dalam setiap masa. Mujaddid itu namanya. Jadi ini dibeat oleh kalangan jamaah tabligh bahwa Imam Mahdi itu dari kalangan mereka. Ya sama seperti Mirza Ghulam Ahmad dari kalangan Ahmadiyah. Selain Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Imam Mahdi, juga sebagai reinkarnasi dari Yesus Kristus atau Nabi Isa yang bangkit kembali. Terus akan berlangsung jika tidak mendalami dan memahami agama secara baik dan benar, atau tetap ingin semangat belajar ya, akhirnya ya memutuskan hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Ustaz Suryati. Jadi Pak Pamungkas Pramana, jadi tidak benar itu. Di Jamaah Tabligh di Kandalawi, di New Delhi ya, kan pecah jadi dua, ada yang Pakistani juga, sama seperti Qadian dan Lahore ya, seperti Ahmadiyah juga. Terus terpecah-pecah seperti itu. Bahkan ada anjuran dari imamnya yang dimakamkan, yang mendirikan JT pertama, tawaf mengelilingi makamnya sampai 7 kali. Hal seperti ini tidak ada aturan dan anjuran dalam agama kita. Jadi jamaah tabligh yang berkeyakinan Imam Mahdi dari kalangan mereka tidak benar. Itu hanya keyakinan sepihak saja. Begitu. Pak Nur Hadi, jika usia Nabi Isa sampai meninggal dunia normal 120 tahun, berarti doktrin Nabi Isa akan turun ke dunia ini dari mana, Pak Kiai? Menurut Pak Yai Agus Salim, jenengan percaya kalau Nabi Isa masih hidup? Nah, ini kan betul jenengan tok yo kabeh ngoten. Nggih. Menyampaikan itu. Ya Allah. Saya menangkap sinyal, saya pahami dan pelajari bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, tidak wafat di tiang salib, tapi diselamatkan. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum itu diserupakan seperti orang mati. Selama 3 jam kok cuma peristiwa penyaliban itu. Pingsannya beliau Nabi Isa itu hanya 3 jam. Setelah itu diselamatkan, dibawa ke Gua Golgota itu. Langsung diobati oleh Maria Magdalena, dikasih rempah-rempah, lalu sehat, pulih kembali, terus menyembunyikan diri ya, berselimut gitu supaya gak diketahui, nanti dilaporkan sama tentara Romawi Yahudi, dibunuh lagi seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang akhirnya sebagian Nabi Isa pamitan dengan murid-muridnya, tapi tidak semuanya. Ya akhirnya lari, ada yang mengatakan mampir dulu ke Suriah, Damsyik atau Damaskus, terus langsung menuju ke arah timur sampai ke India. Karena sebelum Pakistan yang sekarang menjadi negara
Pakistan dan India itu. Jadi Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Ada hadisnya, ada kemarin syarah Muskilil Athar sudah kami sertakan di haizin.com yang bisa panjenengan akses bersama. 120 tahun yang ngendiko Kanjeng Nabi Muhammad sendiri menyampaikan itu kepada putrindanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Lalu diriwayatkan juga oleh istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini lebih akurat karena tidak ada campur periwayatan dari rawi yang mantan rahib Yahudi, pendeta Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Ka'ab al-Akhbar, Abdullah bin Salam itu mantan pendeta Yahudi. Kalau Tamim Ad-Dari itu mantan pendeta Nasrani. Oleh sebab itu ada ulama pembaharu di Mesir ya, yang bernama Muhammad Abduh, ya, itu memberi kesimpulan bahwa pemahaman umat Islam tentang Nabi Isa yang masih hidup itu tercampur baur dengan pemahaman Israiliyat, pemahaman agama sebelumnya. Nah, yang akhirnya jadinya ya seperti itu. Nah, nanti wa ma qataluhu wa ma shalabu walakin syubbiha lahum itu beda penafsirannya. Kalau menurut Ibnu Katsir jelas penafsirannya kita ketahui semua. 90% penafsiran mufassir itu sama. Nabi Isa masih hidup dan akan datang lagi ke bumi yang kedua kali. Ya, ini saya nggak setuju. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia, ada hadisnya, ada Qur'annya. Cuma ijma dan kiasnya ini belum banyak yang mendukungnya. Seiring dengan perkembangan zaman, apakah keturunan Nabi kita? Dulu iya. Setelah tesis Kiai Haji Maduddin Utsman menyeruak, kami dukung dengan data fakta semua, ya berubah. Bukan. Sama seperti dulu ijma seluruh manusia sedunia bahwa bumi ini lonjong, agak lonjong tapi datar, ya. Datar. Setelah itu berkiblat berubah seluruh umat manusia sedunia, ternyata bumi itu bundar. Nah, ini bisa berubah-ubah terus seiring dengan perkembangan zaman, ilmu-ilmu baru ditemukan. Dulu zaman Majapahit Yai, jenengan paksa orang untuk percaya nanti akan ada live ngaji via suara tanpa rupa dengan alat kecil, nggak percaya. Zaman kerajaan Mataram jenengan paksa dengan pedang, hai percaya bakal suatu zaman dan saat nanti ada Android, ya nggak percaya. Gue paksa kayak apa nggak percaya, tapi setelah kejadian kan percaya nggak ternyata. Oh ternyata saya dengan Kiai Agus Salim live langsung dari Lampung Selatan saya ketemu nang Surabaya pasan kayak gini. Oh nah, ini termasuk goib di masa lalu, sekarang sudah zahir. Nah, terbukti nyata. Ya bukan goib lagi. Wala rasulah ba'dah. Lah ini nanti akan mengembarkan seluruh keyakinan umat Islam di dunia, tidak hanya Indonesia. Pesantren-pesantren akan berubah semua keyakinannya. Madrasah-madrasah sampai perguruan tinggi di bangku-bangku kuliah semua akan berubah. Ini bagaimana? Ya terserah. Ini kan keterbukaan informasi. Bila diterima ya lakukan kajian bersama, kan begitu. Jangan salah. Lah saya itu memang dasarnya. Saya tidak berdasarkan asumsi interpretasi saya, tapi ada dasar Quran, hadisnya, sebagian ijma dan kiasnya. Cuma tidak mayoritas didukung oleh ulama. Tapi tidak semua yang tidak didukung itu justru malah salah. Sama seperti masalah Habib Ba'alawi ini, kan begitu. Pak Nurhadi sementara seperti itu nih. Pak Joko Nur, sebenarnya kasih semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, keselamatan ini matur suwun, terima kasih Pak Joko Nur. Pak Demak Siti. Assalamualaikum ya, mohon maaf penjelasan hasil dari muktamar Naat di Temboro Magetan. Dengan pripun ya? Informasi tentang Naat kemarin yang di Al-Fatah Temboro Magetan itu. Mboten mireng nggih. Nah, itu begini Pak Demak Siti. Saya diam, yang penting Aulia Autisah itu tidak ke Ba'alawi. Saya punya 4 versi. Yang penting nggak Ba'alawi itu saja saya sudah alhamdulillah. Masalah nanti diputuskan Al-Kadhimi lah, Al-Husaini, Al-Hasani lah. Nah, itu nanti bahasan Nakobatul Ashraf ya, termasuk Aulia Autisah itu. Jadi Naat
tugasnya naat hari itu. Selamat. Yang penting tetap jangan merasa paling pas, tidak ada informasi susulan ya, jangan. Nanti suatu saat pasti akan ada susulan. Saya punya 4 versi, bukan Ba'alawi tapi 4 versi, dan kebanyakan hanya saya kasih ke Said Jumadil Kubro saja. Kebanyakan yang saya sebarkan itu, tapi yang 3 ini ada lagi. Pokoknya bukan Ba'alawi itu sajalah. Cuma Naat ini masih memegang teguh Azmatkhannya. Yang saya nggak setujunya itu di situ. Tapi Azmatkhan itu nggak ada sebenarnya. Abdul Malik Azmatkhan Ba'alawi itu nggak ada. Abdul Malik itu Mimbani Jadid. Tapi nggak ada nama-nama Abdul Malik itu, nama-nama langka di kalangan Ba'alawi. Ya itu nanti bakas lagi. Jadi intinya begitu, Pak Demak Siti, hasilnya tetap kami mengapresiasi ya, karena mendatangkan seorang nakobah dari Pakistani, ya, silahkanlah. Lebih percaya pribumi apa luar negeri, terserah. Ya, Yai Ilzam juga harus nol kiri, nggak boleh mulai lonceng, mesti bener ya enggak. Kebenaran itu relatif, ya. Bisa berversi dan bervariasi. Lawang sekelas Menteri Agama pada era Pak Harto dulu yang mengatakan bahwa Mbah Sunan Ampel itu ayahnya adalah Said Maulana Malik Ibrahim Gresik. Padahal enggak, Maulana Ibrahim As-Samarqandi. Nah, ini kan baru ditemukan. Itu sudah dituliskan dalam buku-buku agama. Ya, diyakini banyak orang dari generasi ke generasi kita. Ya, begitu, Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari dulu Ba'alawi kerjaannya ndawir malak, tapi kenapa para kiai masih mau aja dipalak? Jenengan kan durung ngertos. Saiki jenengan dipalak ngoten purun nggih. Nggih mboten. Mboten Bu Arfi Fadilah, mboten ngerti. Menawi sampun ngertos nggih mboten. Nggih. Nggih niku wau karena tetap husnudzon tadi. Kalau sudah hilang husnudzonnya, insya Allah kados kula lah. Ini yang masih belum diselamatkan itu dari Kalimantan ya. Kalimantan itu banyak yang ayo pelajari dulu gitu. Seakan-akan agama itu dijadikan sebagai komoditi ya, dijual beli ya. Gitu. Jadi ada kasta-kasta khususnya di Martapura, Batu Licin, di Banjar itu masih fanatik, Kalbar itu juga benar-benar masih belum banyak sentuhan ya. Ini pentingnya kita bersama para ulama-ulama setempat, ya, buya-buya, tuan guru yang ada di sana. Ayo bangkit bersama, ngaji bersama. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum Pak Enur. Sehat selalu. Mengapa kaum Ba'alawi rame-rame diimpor Belanda ke Hindia Belanda Indonesia? Mengapa juga kok bertengkar sama imigran Yaman? Habaib Ba'alawi itu datangnya sebagian pada tahun 1700-an alias abad 18 Masehi. Tapi yang lebih besar itu abad 19 Masehi. Karena pada waktu itu Belanda itu sangat curiga kepada ulama-ulama pribumi yang berontak setiap saat. Khususnya setelah Perang Jawa, Perang Sumatera, Perang Paderi itu, ekonomi Belanda carut-marut, bangkrut, yang akhirnya untuk mengimbangi perjuangan para kiai-kiai di Nusantara ini akhirnya mendatangkan sesama orang yang agamanya Islam. Ada pilihan, kalau nggak dari India, Nepal, ya, atau Yaman, akhirnya milih ke Yaman itu, karena atas usulan dari Snok Hogronyo. Itu jadi sama kalau kita lihat peta dakwahnya Habaib Ba'alawi sejak dulu, misalkan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, ya lebih berkhidmah ke Belanda daripada membela kiai-kiai kita sejak dulu. Kalau kiai-kiai kita sekarang menggugat, dulu dikatakan sebagai pahlawan, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang sebagai pahlawan, itu dulu. Sekarang sudah tahu ternyata anti Belanda. Habib Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia, itu dulu. Sekarang sudah tahu bilangnya. Jadi kebenaran itu berversi dan bervariasi. Dulu salah, sekarang bisa jadi benar atau sebaliknya.
Ada sekarang kan orang yang dulu pada waktu berkuasa ya, mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya Hasto Kristianto ya, saya tidak menyebutkan namanya Hasto Kristianto. Dulu pada waktu masih berkuasa kan hebat ya, semuanya tuh gak ada yang salah, benar semua. Nah sekarang tuh KPK, berarti kan salah. Loh, beda masanya. Pada masa Orde Lama ya itu dielulukan oleh pengikutnya Bung Karno. Tapi ketika Orde Baru berkuasa, Pak Karno salah. Salah Pak Karno oleh Orde Baru. Ketika Orde Baru tumbang oleh Orde Reformasi, Orde Baru bermasalah, salah karena KKN-nya. Lah, terus akan bergulir seperti itu. Lah, terus sekarang Orde Informasi itu juga, Reformasi itu juga salah karena tidak sampai ke tujuannya. Hitunglah sejak 2000 atau 20 tahun yang lalu, Indonesia masih begini. Yang untung itu hanya elit yang ada di atas saja, gantian bagi-bagi kue kekuasaan. Betul nggih? Betul nggih. Nggih. Tapi rakyat tetap begini. Begini. Nah, inilah salah atau benar itu bisa tergantung ya situasi dan kondisi atau zaman makan. Berversi dan bervariasi. Nggih, begitu Ibu Eni Bawanti. Pak Hari Agus, Assalamualaikum Pak Yai. Derengau semoga Pak Yai diberi amin atur suwun. Pak Ahmad Bakar, salam Yai. Apakah Melkisedek Raja Yerusalem yang tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tak berawal dan hidupnya tak berkesudahan itu adalah Jibril Yai, yang mana dia adalah tamu Nabi Ibrahim Yai. Nggih. Nggih. Pak Ahmad Bakar, kalau kita membaca ini Alkitab ya Bible ada Melkisedek, Malikus Sidqi, Mulkis Siddiqoh, Melkisedek ya itu identik dengan bukan manusia ya, tapi bisa diilmiahkan apakah tidak beribu dan tidak berbapak sama seperti ontanya Nabi Saleh misalkan ya, sebenarnya ada tetap ya bapak ibunya, cuma jiwanya saja. Pak Ahmad Bakah, nanti kami akan mengulasnya dengan peristiwa seorang lelaki tua yang berbaju putih bersih warnanya, rambut hitam legam warnanya, yang menemui Rasulullah Nabi kita dan bertanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anis sa'ah. Itu siapa? Ternyata malaikat Jibril. Nah, apakah benar-benar itu malaikat Jibril menjelma sebagai lelaki tua tadi? Apakah manusia tetapi yang jiwanya dituntun oleh malaikat Jibril? Lah, ini akan kita bahas nanti aja Pak Ahmad Bakah. Kalau Melkisedek ya itu hidup pada masa Nabi Lut dan Nabi Ibrahim. Apakah tidak beribu dan tidak berayah? Kalau di dalam kitab Bible ya, Perjanjian Lama ini ada keterangannya. Tetapi kalau di dalam hadis-hadis Nabi tidak begitu banyak menerangkan tentang keberadaan dari Melkisedek ini. Jadi nanti akan kita bahas lagi Pak Ahmad Bakah. Jadi bisa juga ini seorang raja yang perumpamaan kekuasaannya itu tak berkesudahan, alias jiwanya itu langgeng abadi selamanya. Sama seperti kita panjenengan semua juga begitu. Hukum kekekalan energi itu akan terjadi pada jiwa kita semua. Di mana dia adalah tamu Nabi Ibrahim ya, nggih. Tamu Nabi Ibrahim dikasih makan nggak menyentuhnya. Ya, karena memang jiwanya bukan jiwa manusia, tapi jiwa malaikat. Manusia yang berjiwa malaikat itu juga ada. Ada manusia yang selalu berpuasa, mementingkan kepentingan saudaranya, lebih mendahulukan kepentingan umat dan jamaahnya. Itu ada juga. Jadi ibaratnya itu seakan-akan bukan manusia biasa, tapi manusia yang mendapat hidayah tuntunan ya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir gitu. Ada yang mengatakan malaikat Jibril gitu. Bahkan di dalam kalangan sufi-sufi itu malaikat Jibril itu masih bisa dipanggil ya. Sopo semua cokul lolo wahat ping sewu nanti temui malaikat Jibril lah. Padahal belum tentu malaikat Jibril, itu kan hanya sekedar pengakuan saja. Orang-orang Yahudi itu juga percaya malaikat Jibril masih hidup dan tidak hanya menemui nabi-nabi
dan Rasul saja. Oh, Nabi dan Rasul kan sudah selesai. Berarti nama malaikat Jibril lah, prai lah, nganggur lah. Akhirnya ada yang mengatakan seperti itu. Nanti kita bahas lagi Pak Ahmad Bakah dalam tema khusus nih. Bu Nini Eka Astuti, Assalamualaikum Pak Yai. Masih penasaran saya dengan mitos Wali Pitu di Bali. Karena dulu awal 2000-an, tahun 2000-an, orang-orang di daerah saya sangat antusias jika ada ziarah ke sana. Sedang saya sendiri tidak percaya dari dulu. Jangan pernah mendengar ya? Nggih, Wali Pitu. Wali Pitu di Bali itu. Nggih. Makamnya yang membuat makam Wali Pitu di Bali itu di sana itu. Jadi mempropaganda jamaah khususnya warga Nahdlatul Ulama yang seneng ziarah itu. Nggih. Jadi saya pun nggak pernah ke sana nggih. Bu Nini Eka Astuti. Jadi Bu Nini Eka Astuti, Bu Eni Bawanti, Bu Afi Fadila ini termasuk embrio dari perjuangan ibu-ibu muslimah. Fatayah ibu PNU harus menyampaikan ke ibu. Banyak ibu-ibu yang belum paham gitu. Apa ibu nanti kalau nggak paham ya mudah ditipu nanti. Pak Toko Suryo, kiai-kiai dihina Gus Dur, asli duriat Nabi dihina. Apa ada yang bela kiai? Nunut mbahnya malah bela Habib. Jenengan nanti ningali video ini Habib Gus Dur dihina nih. Nggih, niku kalau mireng niku ya Allah. Tapi nggih Gus Dur pun sanjang akhirnya nggih semerpi Mbak Bibisik kados pripun sakniki. Nggih Gus Dur niku asline ngertos ya. Nggih. Asline ngertos. Cuma waktu niku enggak disampaikan secara terbuka ngoten lho. Jadi ben nanti umat Islam nggak ngerti dhewe ngoten lho. Nanti suatu saat umat Islam akan tahu sendiri. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor, saudara. Setuju tidak? Sejuta Gus Dur pun akan tetap dilawan. Semua takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja jebloskan pihak koruptor. Lah ini ulama yang tidak membuat suasana kondusif di negeri ini. Bikin panas saya suasananya. Sudah ada yang ngurusi KPK, sudah berjalan. Silahkan bekerja dengan maksimal. Jadi ulama itu apakah tidak tahu? Ya, saya juga tahu semua. Ya cuma nanti biar ada yang ngurusnya, ada fannya masing-masing. Nanti kalau yang bukan urusannya ikut-ikut ngurus nanti malah tambah gak karu-karuan nanti. Tambah ruwet. Nggih, tambah ruwet. Gak padang tapi tambah ruwet. Jadi Demi Allah. Jadi pertanyaan Ibu Pak Toko Surya tadi itu, nggih, jadi dihina-hina, tapi justru malah NU malah tertawa. Kan aneh ya, kalau lihat sekilas itu ya, wong NU itu di perasaan apa enggak ya? Gitu loh. PBNU itu di perasaan apa enggak ya? Nggih. Ya paling enggak, ya tersentuh lah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. NU dihina-hina, kiai dihina-hina, malah tambah nggak nyambung. Iku piye to? Ya, piye to ini? Jelas aneh ini. Nah ini karena kena pengaruh gendam atau sihir yang lama sudah tertanam di dalam benaknya ya, para kiai-kiai kita. Ya mohon maaf. Pak Rifangga, Assalamualaikum Kiai, Blok Agung Banyuwangi nyimak nggih, monggo. Blok Agung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blok Agung Banyuwangi, Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Pak Samanuti, Assalamualaikum Kiai Nur. Saya selalu mengikuti pangawasannya pun jenengan, semoga saya selalu amin. Matur suwun. Harmohot dari Malaysia nih. Salam Kiai. Gus Bahak bilang 4 bin mensokekan Habib. Tanggapan Kiai gimana? Pripun? Nggih niku. Kalau keilmuan kan beda dengan nasab. Nggih. Nek kula lho nggih. Makanya saya bilang bahwasanya ada yang alim, ada. Kalaupun dia dulu nulis Safinah nopo kitab nopo Sulam Safinah. Lah nggih kita hormati sebagai beliau berilmu. Tapi tidak lantas beliau tetap Habib Duria Rasul, enggak. Tetap beliau ada ilmu yang ditulis. Kan
nggak semua Habib jelek toh, nggak semua. Ada yang bisa menulis, ada yang itu. Dan kalau dibilang gurunya Mbah Hasyim, ya saya kurang setuju, tetap kurang setuju. Pak Armod, jawaban dari Pak Yai Agus Salim seperti itu. Lah ini Pak Armod, Gus Baha itu nggak ngerti siapa Asakov, Al-Habsyi, Al-Atos, Bafaldol itu. Ini klaim sepia, orang atau ulama yang dekat dengan habaib. Gus Baha ini dekat dengan Ali Jindan, Ali bin Jindan, bukan Ali Jindan yang kecil itu yang rantai emas di langit, bukan, yang Salim bin Jindan, yang gendut itu loh, ya, Jakarta Al-Fakhriyah itu, ya, dekat dengan itu, dekat dengan Habib tambah bodoh ya, tambah bodoh, kesetrum bodoh nih, gak gelem terbuka, Nah, Hadratus Syekh belajar dengan siapapun, ya, itu nggak masalah. Baik dari Ba'alawi ataupun non Ba'alawi, nggak masalah. Tapi alhamdulillah, saya juga pernah belajar Bughyatul Mustarsyidin dari Ba'alawi. Tapi saya sudah curiga sejak dulu sebenarnya di bab-bab terakhirnya. Ada doktrinnya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, kitab-kitab karya Ba'alawi itu ratusan kami pegang semua. Jadi nanti untuk membuka rahasia ajaran pedoman mereka itu kita punya itu loh. Jadi karangan internal mereka sendiri. Seandainya Gus Baha mau dekat dengan saya, tak kasih kitab-kitab Ba'alawi semua, pelajari, baca saja lah, enak itu. Nanti bisa menyimpulkan juga. Lah kalau hanya mempelajari sejarah Hadratus Syekh yang tidak bisa dimintai klarifikasi, ya hanya klaim-klaim biasa aja. Sampai kapan ya begitu? Sama dengan ketika Gus Dur masih hidup itu mampir ketemu dengan saya. Setelah Gus Dur sudah meninggal ya, kita bagaimana minta klarifikasi kepada almarhum? Ya nggak bisa. Minta klarifikasi atau penjelasan informasi itu dari orang yang masih hidup. Itu, misalkan Pak Yai Agus Salim besok kembali ke Lampung jam 12 ya, bener ya ini? Loh bener ya, ini jenis bener informasi yang pas. Jangan perkiraan Pak Yai Agus Salim ini kembali ke Lampung jam 6, yo salah. Menurut pernyataan saya sendiri, sebelum saya minta klarifikasi dengan ternyata salah, jam 12 nah, bener. Nah, ini namanya minta klarifikasi informasi itu dari sumber yang asli, yang masih hidup sampai saat ini, gitu loh. Lah ya, semuanya disuandarkan Hadratus Syekh. Oke, saya tidak melecehkan, merendahkan. Beliau sangat alamah. Alamah itu sangat alim, ditambah sangat alamah. Tetapi di satu sisi, kitab-kitab karya Ba'alawi, semisal Al-Jauharus Syafaf yang karya non Ba'alawi, tapi memuji Ba'alawi itu belum ada dulu. Zamannya belum terbuka. Kertas-kertas itu dulu itu nggak mudah. Pabrik kertas Ciwikimia, Leces itu belum ada zaman dulu. Kertas itu beluang zaman dulu ya, beluang. Nggak ada kertas-kertas. Toko-toko kitab ini nggak ada di sini. Nggak penerbit itu belum ada. Masih penjajahan, semua serba terbatas. Jadi begitu Pak Harmohot Jadi Gus Baha ini pelinter tapi keblinger. Mohon maaf bahasa kasarannya begitu. Mohon maaf. Sekali lagi mohon dimaafkan. Oke. Masalah kitab kuning masalah oke. Buktinya sekelas Gus Baha masih bisa dikibuli sama Habib. Tidak diajak juga dia gelem walaupun enggak juga gelem. Tapi gelem ngadeg ini. Kalau saya nolak secara halus. Ya kan, ayo juga mohon maaf. Bukan tradisi saya. Itu namanya ulama yang tidak bisa dikendalikan, ditundukkan oleh siapapun. Saya punya fotonya Gus Oyum Rembang. Gelesot sama Habib, gelesot sampai ya Allah, melecehkan harkat dan martabat Kiai Nusantara. Gus Baha ya begitu, mohon jangan lecehkan harkat, derajat, dan martabat Kiai-Kiai Nusantara di hadapan Habib-Habib Ba'alawi. Tolong sampaikan semua dalam masalah ini.
Jadi jangan hanya mengkambing hitamkan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari saja. Oh, guru itu biasa saja. Maling saja bisa jadi guru ya ini. Maling menasihati saya ya jenengan jangan maling ya. Siap. Nggak apa-apa, bener ya. Isma wati. Dan kebetulan dekat waktu itu. Nah, kalau itu dianggap guru seperti apa? Guru seperti apa? Saya belajar mempelajari kitab Bughiyatul Mustarsyidin karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Apakah guru saya Habib Abdurrahman Al-Masyhur? Ya mungkin bisa, tapi saya kan bisa memilah dan memilihnya mana yang benar dan mana yang salah. Tidak saya makan mentah, kan begitu. Jadi begitu Pak Harmo. Itu bisa berasal dari siapapun juga. Undur makol walatan turman kol kan gitu. Ini istilah saja. Walaupun nanti bisa disampaikan seperti kamakola Al-Imam Ali Karamallahu wajhah. Bawaan DM Channel, mencintai seseorang tanpa syarat itu ikhlas. Mencintai seseorang padahal udah jelas nggak bener itu muhibin. Ditulis oleh Kusuma Said. Sehat selalu untuk Mbah seluruh keluarga. Amin. Kreator Mbah nggih. Matur suwun Pak Wawan DM Channel nggih. Semoga channelnya Pak Mas Wawan DM semakin berkembang nggih. Banyak subscriber dan viewersnya. Terima kasih. Pak Supri WK. Assalamualaikum. Maaf kemarin ada pertemuan naat di Temboro Magetan. Dari Yaman tapi dari Yunan Cina. Apa Mukibul belum tersadarkan nalarnya? Terima kasih. Semoga sadar Pak Supri WK. Ya karena memang proses penyadaran itu tidak serta-merta seperti sulapan saja. Wah, langsung sadar ya enggak. Harus terus diulang-ulang. Kanjeng Nabi itu setelah Nabi dan Rasul diangkat umur 40 itu cuma 13 tahun berdakwah, tapi belum meninggalkan jejak 2 warisan Quran dan hadis. Itu pun terus disampaikan oleh Khulafaur Rasyidin. Dari Khulafaur Rasyidin ke dinasti Bani Umayyah, dari Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah, terus disampaikan oleh ulama-ulama sebagai warasatul anbiya itu. Oke. Berikutnya Pak Mister Garen, Kalimantan Martapura paling parah kiai lah. Ini dari Martapura ini. Ritual anggo-anggo di kuburan. Wah ini kalau apa gurus kumpul nanti saya ini termasuk sensitif. Wali itu ya ini nanti kita bahas lagi nggih. Abah Guru Kumpul ya, Abah Guru Zaini dari Martapura ya, harusnya ya zamannya berbeda. Abah Guru Kumpul mungkin belum memiliki kitab yang saya punya. Kalau memiliki kitab yang saya, insya Allah beliau akan menyadarinya. Insya Allah beliau termasuk orang yang soleh, orang yang benar-benar ya ahlul jannah lah. Jadi cuma anaknya, muridnya ini nggak mampu mengembangkan pemahaman beliaunya, yang akhirnya malah justru membebani kesalahan kepadanya. Ya, sama seperti ketika pas ziarah, apa bedanya dengan orang Yahudi? Orang Yahudi itu kalau berdoa di kan gitu. Kalau baca Taurat yang mesti bergoyang-goyang. Anak-anak muda itu sekolah-sekolah Taurat di sinagog ya begitu. Lah wiridannya sufi-sufi itu kan ya begitu kadang-kadang ya. Di Madura, di Sampang itu ya ada ya kayak tari saman ya, zikir la ilaha illallah juga begitu ya. Ini kemungkinan sufi seperti tari muter-muter ya. Sama seperti tari sufi itu muter-muter itu ya kayak begitu. Jadi sangat mirip ritual Yahudi di tembok ratapan Israel. Ngeri naudzubillah min dzalik dari Mr. Garen nanti kita bahas lagi Mr. Garen buku biru. Kemungkinan besar adanya tetap husnudzon sebab adanya pribumi yang salah menisbatkan ketersambungan silsilah nasab leluhurnya pada MDRA. MDRA itu Maktab Daimi Robitoh Alawiyah tersebut. MDRA Robitoh Alawiyah itu harus disadarkan kembali ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak mau, bubarkan saja. Karena itu dalam beragama dan bernegara. Kenapa? Ya saya punya doktrin-doktrinnya, ada 30-an doktrin itu. Ada kitabnya juga bahwa
mereka itu benar-benar mengunggulkan klannya. Dari ngendikonya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad misalkan, nahnu muluk sama wal ard, langit dan bumi itu milik kami. Habib Abu Bakar bin Salim malah justru dapat pangandikan dari Allah sendiri, mulki mulkuk. Bakar bin Salim, wilayah kekuasaan itu ya, wilayah kekuasaanmu saya kasihkan kepada if'al ma tasarruf ta'is, silahkan kamu sak maumu. Nah itu hal-hal seperti ini kan mencederai kemurnian Islam ini. Nanti akan sama seperti keyakinan Yahudi, keyakinan Syiah Imami, ya, Syiah Bahai, ya, Syiah Koromiti, dan Syiah Rafidi. Ini berbahaya bagi keutuhan umat Islam dan bahkan umat manusia di dunia ini. Oleh sebab itu harus diluruskan bersama. Karena diberitahu sama admin untuk closing statement, kami simpulkan pertemuan kita dengan Pak Yai Agus Salim pada malam hari ini bahwa beliau tanpa saya paksa mengaku dengan sendirinya pernah mengalami yang namanya ndawirannya Habib Ba'alawi di Lampung sana. Ini contoh kecil saja. Kalau nanti saya hadirkan semua untuk speak up di depan panjenengan semua, video di channel ini bisa ratusan ribu, bisa ratusan jam durasinya, banyak sekali. Ini enggak sebegitu besar ya kerugiannya. Wah, ada yang ngingoni sapi mulai cilik wis gede dijaluk ya. Ono wedhus ngingoni anak perlu dijaluk ya. Ya Allah. Itu yang di luar Jawa. Yang di Jawa malah nemen. Jadi seakan-akan itu, yaitu tadi saya kan pernah menyampaikan. Seandainya saya ini seorang Habib, saya menguasai satu kabupaten Pati saja, Jawa Tengah misalkan lagi. Kiai-kiai sak kabupaten Pati, kiai-kiai kampung itu kan ya, dikumpulkan ya ribuan ya. Nggih. Wis anggapan 5.000 ya. Nggih. Lah kiai 5.000 itu di bawah kaki saya. Tak anggap karyawan saya. Ayo, saya cucu Nabi, pasti jenengan takut semua. Lalu, ya tadi ya, tolong ini minyaknya. Ini 1 juta ya. Ini dari Asma Khubun Nabawi ini. Dari makom Nabawi di Madinah ini. 1 juta ya. Kalau enggak jenengan, saya kok jangan begitu. Saya cucu Rasul, kan enggak dapat syafaat kualat. Oh, nanti jenengan takut. Ini 1 kiai. Kalau 5.000 kiai. Nah, kalau 5.000 kiai. Lah saya tinggal jadi roja ya. Bupati saya pensiun 2 kali periode. Lah saya jadi kabid selamanya sampai anak cucu saya dinasti Al-Habsyi di Pati. Siapa yang bisa menolak saya? Nanti khol leluhur saya. Wah, semua urunan. Ini cucu Nabi khol. Ya, tolong gerakkan. Jenengan kan punya jamaah, ya kan? Masa ngumpulkan nyumbang kholnya cucu Nabi? Ya 10 juta lah, setahun sekali saja. Jenengan kan, saya kan dikena gendam ya. Langsung bingung, jenengan kayak iso tidur. Bune, jualkan ayam, bune, jualkan kambing. Sana nih jenengan. Nah, ini kan perampokan secara halus. Nah, ini yang kita bela. Umat yang kita bela. Kita lindungi mereka. Nah, terus ini dari Yai Agus Salim sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua, berikut para ulama-ulama kita, monggo ya. Oke, niki ini sebelum ditutup ya, kami menyampaikan kepada ulama semua, para alim, ya ayo kita bergandeng tangan, bekerja keras untuk bagaimana masyarakat di bawah ini selamat, aman, dan juga sesuai porsinya masing-masing. Ayo kita cerahkan umat di bawah ini. Sudah tidak zamannya lagi. Rasulullah datang dari zaman jahiliyah dijadikan zaman terang benderang supaya tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi yang didolimi karena kasta,
Nah ayo kita seperti itu, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalaupun nanti ada Pak Alawi yang berilmu, ya kita takzimi karena keilmuannya. Itu aja, Yai. Nggih. Mungkin pesan kula niku wawon, nggih. Nggih, alhamdulillah. Saya langsung sebelum saya tutup nih, saya dikirimi kawan dari Madura, Habib mencuri motor dari orang yang menolongnya, Ya Allah. yakni yang ada di desa Meduleng, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Jadi ditulung malah tambah ngono, ditampung nang omah, iki videone. Jadi istilah langsung dari dikirimi dari Sampang Omben, kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura. Nggih. Jadi nggih, saya sarankan habaib untuk bekerja apa saja. Jadi petani, buruh tani, jadi nelayan, jadi apa saja, yang penting halal. Dan tinggalkan doktrin pengakuan saya cucu Nabi untuk disampaikan kepada umat Islam di Indonesia. Sudah cerdas semua umat Islam di sini. Jangan tipu lagi. Nggih. Kerja yang halal untuk kasih makan kita menjadi darah. Nggih. Nanti menyeplai darah di seluruh tubuh kita menjadi daging. Ya. Dapat kami sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, semoga bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Yai Agus Salim. Doa dari kami untuk panjenengan, semoga perjalanan pulang ke Lampung besok siang berjalan dengan lancar, selamat, nggih, sampai ke tujuan, ke rumah dalam panjenengan kembali. Salam takdim. Dari kami di Surabaya ini untuk keluarga yang ada di Lampung, Pak Yai. Mungkin ada keluarga Pak Suryadi, ada keluarga Pak siapa, banyak sekali yang hubungi saya untuk menyampaikan ke panjenengan. Melihat wajah jenengan itu semua itu ubel saya ini, itu sampaikan ya. Alhamdulillah, nanti gantian dari mana saja bisa datang ke Surabaya. Yang penting saya pas ada di rumah dan jangan jam kerja. Saya ini bekerja. Demikian, terima kasih matur suwun atas segala waktu dan biaya paketan datanya. Semoga dibalas oleh Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan beliau. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai saudaraku, tetap semangat terus perjuangan ini, meskipun perjuangan ini masih panjang, masih lama. Tetap bersabar dulu dan jangan menuntut cepat selesai polemik nasab ini. Karena soal nyantol nasab yang dilakukan oleh mereka habaib sudah sangat lama, berabad-abad lamanya. Tetap semangat terus. Perjuangan ini pelan-pelan sehingga rakyat Indonesia ini pelan-pelan sadar. Sekali lagi, berhati-hati dengan mereka habaib yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Satu lagi, jangan kasih panggung untuk mereka. Lama-lama mereka akan kalah sendiri. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.